ini sambil di record juga ya teman-teman, buat ini sih apa, dokumentasi gitu. Maksudnya layarnya saya record. Tadi sampai mana deh? Ini ya? Sampai Untitled ya, masih Untitled 1 kan? Nah ini bisa kita klik file, terus save as ya, file save as. Nah disk PC, nah kan cari di local disk D 2023 Agun. Nah di sini kan ganti nama, misalkan gini, coba save file 1 gini kan, coba save file 1 ya, klik save di sini kan. Nah, coba save file 1, klik save, set. Nah udah tuh ya kan. Ada spasinya. Hah? Save-nya ada spasinya. Boleh, cuman dianjurkan jangan pakai spasi ya. Iya. Nah udah nih, terus ada lagi nih, coba kita silang dulu, silang set. Nah file, terus new file di sini ya. Enggak, salah, ada file, new text file. Nah ini kan sama kayak tadi ya, ada select language kan. Nah di beberapa aplikasi Visual Studio Code, atau di beberapa PC, atau di beberapa versi Visual Studio Code, misalkan teman-teman ngoding pakai VS Code di tempat mana, atau di laptop atau di PC lain ya, yang nggak ada langsung fill template ininya ya, nih ya, teman-teman bisa klik file lagi, terus save as. Nah ini kan masih di folder yang sama kan ya, masih di folder yang sama nih. Nah di sini ada save as type. Save as type-nya pilih yang HTML, tuh cari HTML bisa di sini. Nah HTML ya kan. Terus di sini coba ketika coba save file 2 misalkan. Kalau udah di save, set. Nah muncul kan di atasnya coba save file 2 ya kan. Nah itu cara kedua. Ada lagi cara yang ketiga yang sering saya pakai ini tuh ya. Jadi ya di sini nih, di apa namanya, di browser di file explorer ya, file manager ini ya. Coba teman-teman yang, berarti ini nama teman-teman ya di sininya ya, nama teman-teman di sini, seret ke VS Code-nya ke tengah-tengah sini nih. Nah yang di sini nih ya, tengah-tengah ini nih, sini tuh kelihatan nggak sih ada logo kayak gini gitu tuh, logo VS Code ya, tengah-tengah gininya tuh. Nah ini foldernya seret ke sini, set, cepret. Nah nanti muncul di sebelah kiri. Nah nanti kalau muncul kayak gini nih, do you trust author bla 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 gini kan, pilih aja yes, I trust the author. Nah nanti dia muncul halaman welcome lagi kan. Do you trust? Pilih yes. Nggak ada yes, adanya open. Open apa? Oh di sini tah, yang ini. Yang tadi udah diseret ke masukin ke itu bukan sih? Iya, seretnya ke tengah ya, jangan ke sebelah kiri ya. Iya, ke tengah ini nih, kayak gini nih. Set. Nah coba di sebelah kirinya ada nama folder apa, nama teman-teman nggak? Nggak ada. Coba. Coba deh. Bisa. Open. Oh iya. Klik aja foldernya. Nah, jadi di sini muncul nama folder teman-teman kan.
Ya. Nah, yang di bawah, yang di dalamnya, ini di bawah ini, yang di bawah ini ada coba save file 1, coba save file 2, ya kan? Ini yang sebelumnya kita buat. Jadi kebaca di text editornya. Ya. Nah, kalau misalkan kita tadi masukin foldernya kan di sini. Jadi ini ada nama folder kita, ya. Di sini kan ada nama folder kita, di sini ada file-file yang sebelumnya kita buat. Nah, ini bisa kita hapus dari sini, ya. Tinggal klik kanan, set, delete, nih. Nah, terus move to recycle bin, yes, pilih yang move to recycle bin. Nantinya dia bakal masuk ke tong sampah recycle bin, gitu. Coba lagi misalkan klik yang ini, delete lagi, move to recycle bin, nah, gitu. Terus cara nambahin file laginya gimana? Apakah kayak tadi? Tidak. Kita klik tambah di sini nih. Nah, new file. Di sini juga ada new folder, ada new file. Klik new file. Nah, nanti kan muncul kayak gini kan, tuh. Ya, ketik aja misalkan apa ya? Misalkan pertemuan 1. Nah, ketik dulu gini, pertemuan 1. Kasih titik, ya, titik HTML. Pertemuan 1 titik HTML. HTML-nya kecil, jangan besar. Ya, pertemuan 1 titik HTML. Ya, kalau udah di enter. Nah, jadi udah sama kayak gini. Nah, kita nggak usah klik file, klik apa lagi kan, tinggal tambah-tambahin aja nanti dari sini, dari sini, gitu. Nah, nanti muncul di sini kan pertemuan 1 HTML, muncul semua di sini, semua kursornya ya. Nah, pertama kita akan coba membuat codingan HTML. Nah, pertama kita buka tab ini ya, buka buka kurung buka gitu, kurung buka siku. Tahu kan yang panah ini ya, kayak gitu. Nah, terus ketik HTML ya. Nah, ini kan muncul kayak gini kan. Teman-teman tinggal klik tab aja. Buat HTML. Set. Oh, enggak. Oh, nggak bisa ya di sini shortcutnya ya. HTML enter. Oh, enggak. HTML. Oh, diklik ini. Enggak. Nah, gini aja deh. Jadi di sini tuh udah ada autonya ya. Jadi kalau kita ketik HTML, buka dari HTML, tutup kurung, nanti langsung muncul tag tutupnya. Ya, udah sama kayak gini semua. Udah muncul sendiri kan? Iya, muncul sendiri otomatis. Iya. Nah, terus kita enter aja di sini. Ya, kita enter. Nah, ini itu berarti dia isinya HTML nih, struktur paling atas nih. Struktur HTML paling atas, ya kan? Nah, di bawahnya di sini ya, kita buat lagi head, kepala, ya kan? Terus kita enter supaya rapih ya. Sebenarnya kan kayak tadi elemen, ya kan? Elemen itu ada tag awal, tag tutup, ya kan? Tag awal, tag tutup ada di pinggir kiri sama kanan kan? Nah, untuk di codingan kita supaya rapi ya, maksudnya supaya bagus kan. Kalau di C++ kan itu ada kurung awal, kurung tutup, ya kan? Setelah in main, ya kan? Ada int main, kurung buka, kurung tutup, terus enter, kurung awal buka, kurung awal tutup, nanti di bawahnya kan titik koma gitu kan, gauge gitu, sebelum apa yang akhirnya gitu kan. Nah, di HTML juga biar rapi, ini bisa kita enter aja, nantinya dia bakal ngebaca head ini. Set. Kan namanya kan markup language ya. Dia mana nih markup, tandanya mana nih? Oh, tanda head. Dibaca tanda head dari head yang ini
sampai sini nantinya dibaca gitu, dibaca sama dia dari HTML sini sampai HTML ini kayak gitu. Nah, baru di sini kita kasih title ya, title set. Nah, kok saya ada warnanya ya, sebentar kayaknya tuh ada ekstensinya gitu loh. Saya tuh installed indent, oh ini nih yang menyebabkan. Bentar ya, saya reload dulu aplikasinya. Nah, biar gak ada warna-warninya, biar sama gitu, takutnya bingung kok ada warnanya kah gitu. Title, nah di sini titelnya kita ngasih apa, misalkan bebas pertemuan 1 gitu kan. Nanti titel ini bakal ada muncul di apa ya, di laman paling atas gitulah. Udah? Nah, sekarang di bawah head, ya kan? Ya, di bawah head. Di bawah head itu ya ada namanya body. Nah, body apa body? Badan ya. Jadi badan HTML gitu. Nah, di dalam body ini yang nantinya kita bikin apa artikel yang kita buat gitu. Ya kayak tadi kan katanya bisa nggak bikin blog, bisa. Ya ketiknya nanti di body gitu, di dalam body ini tulisannya. Ini maksudnya si HTML-nya ya. Kan kalau blogger WordPress itu kan kita tinggal ngetik aja kan, sudah ada tempatnya kan. Nah kalau itu beda lagi. Kalau itu namanya udah pakai CMS. Kalau itu sih mungkin ini MI ya, nanti MI belajar CMS juga, ada di semester 6 belajar CMS juga, content management system ya. Cuman ya inilah si struktur website itu seperti ini gitu awalnya. Website yang ada di luaran sana ya, yang ada di internet tidak luput dari struktur yang namanya ada tag HTML ini, head yang ini, sama body gitu loh. Pasti ada nih, ada HTML, head, sama body pasti ada gitu, ketiga ini. Nah, maksudnya di dalam body kita buat tag baru namanya P ya. Apa sih P itu? P itu maksudnya paragraf ya. Nah, di sini di dalam P ini coba kita ketik ya, ini website saya gitu misalkan. Ini website atau pertama nih, website pertama saya gitu. Nah, kalau udah ya jangan lupa teman-teman di sini ada warna merah nggak? Kayak titik merah di pinggirnya. Ada. Kalau ada, coba Ctrl S biar hilang. Jangan lupa setiap kita ngetik di save. Tapi kalau di ini ya, di VS Code kita tinggal klik file. Nah, di sini ada auto save. Auto save-nya dicentang aja. Ya, ini kan kalau ini kan tidak dicentang nih. Ini kan hilang nih auto save-nya, centangnya ya. Nggak ada nih. Jadi kalau misalkan saya ngetik di sini ya, misalkan DS. Nah, nantinya ada titik di sini ya tuh. Di atasnya tuh. Jadi harus di Ctrl S. Nah, baru hilang. Nah, di VS Code untungnya ada fitur namanya auto save ya. Kita tinggal klik file, centang yang auto save. Nah, nanti auto save-nya centang ya tuh. Ya kan? Jadi ini kalau kita ngetik langsung auto save ya. Jadi kan nggak usah kayak misalkan aduh lupa nih. Gak usah Ctrl S lagi ya? Iya, nggak usah Ctrl S lagi, barangkali PC-nya nge-crash kan, nge-lag, tiba-tiba mati. Aduh, udah banyak ngetik, capek gitu. Dulu belum ada nih fitur auto save nih. Sekarang sudah ada.
Nah, kalau udah, gimana caranya ngejalanin si website ini gitu loh di browser, ya kan? Nah, caranya ya kita pergi ke file manager. Nah, di sini ada Agun. Maksudnya di sini ada folder saya ya. Ya, klik 2 kali, maksudnya dibuka foldernya. Nah, di sini ada file pertemuan 1, ya kan? Kita buka aja, klik 2 kali. Nah, ini keep HTML. Nah, nanti muncul kan? Tuh, muncul nggak di browser? Oh iya. Ada. Muncul di browser? Ada. Bisa? Nah, yang tadi yang di head ya, mana sih head nih? Head title pertemuan 1. Title itu yang ini nih. Yang ada di sini. Nih, title nih. Tuh, di atas ini head tuh, title. Yang bagian title ya. Bagian judulnya. Iya, judul di atas lah gitu. Kan biasanya kan ada muncul di sini kan. Di sini juga ada kan, misalkan Facebook sininya kan. Iya. Atau Instagram di sininya. Gitu. Nah, ini tulisannya ini website pertama saya. Ya ini body, di dalam body tuh, di dalam sini. Gitu. Ya. Nah, terus ini apa file ini? Maksudnya ini adalah directory filenya, alamatnya, ya, di local disk D, folder 2023, nama folder teman-teman, ya mungkin teman-teman semester, nama kelas, baru pertemuan 1.html. Ini alamatnya, alamat yang diaksesnya, gitu. Kalau di website ya beda lagi, dia pakainya domain, www.blablabla.com gitu kan, ada .com.co.id. Nah, itu nanti kita juga bakal belajar namanya hosting. Bagaimana nanti websitenya itu kita bisa diakses di internet secara online. Kayak gitu. Ini kan baru lokal dulu. Orang-orang bikin website pasti dia lokal dulu, nggak langsung di online. Bahaya nantinya. Gitu. Ya. Sudah bahaya gimana ya? Bisa aja kan. Oh, ini websitenya nanti ada yang ngubah langsung, apa diserang atau gimana kayak gitu. Nah, terus ya, misalkan kita mau bikin paragraf baru gitu, ketikan baru, ya kan? Kita tinggal enter di sininya. Kita buat lagi aja tag P-nya. Set. Ini website pertama saya. Terus misalkan selamat datang gitu. Selamat datang gitu aja. Misalkan. Nah, di sini kan udah berubah nih. Nah, tapi di sininya belum. Gimana caranya supaya berubah? Kita refresh aja. Muat ulang halaman ini. Klik, nah, muncul. Ya. Atau ada shortcut namanya F5. Iya. F5 shortcut. Nah, coba gini ya, nih kita ubah lagi nih. Kita tambahin selamat datang. Selamat datang misalkan teman-teman, gini kan. Nah, di browsernya ketik pencet browser di keyboardnya pencet F5. Nah, muncul tuh. Bisa nggak? F5 di keyboard. Iya. F5 tuh yang di atas ya, bukan mencet F terus angka 5. Bisa? Bisa semua, bagus. Nah, lalu ya di HTML itu, aduh sorry, ada tag, di Visual Studio Code ya juga ada cara cepat kita membuat struktur HTML. Nah, coba kita buat baru lagi di sini, new file, klik new file. Nah, misalkan di sini pertemuan 1 strip 2 gitu, titik HTML. Kalau udah di enter,
Nah, nanti dia bakal muncul ini baru ya, apa namanya, lembar kerja baru. Jadi kita bisa ngedit yang ini, bisa ngedit yang ini, tinggal diklik aja gitu. Nah, kalau tadi kan kita ketik HTML manual ya. Nah, ada triknya supaya kita nggak usah ngetik-ngetik struktur yang ini. Jadi kita langsung muncul semua. Ya, caranya kita pencet Shift angka 1 biar tanda seru. Iya, muncul semua tanda seru kayak gini. Terus klik tab. Tab. Hah? Nggak ada. Bisa nggak sih? Shift angka 1 muncul. Bisa nggak? Yang ini. Bisa. Bisa nggak? Oh bisa. Bisa muncul nggak? Shift angka 1. Ini jalan itu full ini message shiftnya. Itu window-nya dihilangin. Iya, sama ini sekarang sama. Jadi kalau dia tuh waktu itu saya jadi deal ya, keluarganya mau ngerjain tugas ya ke sini, download game bajakan tuh kan pasti kedetek ya sama Windows Defender kan. Windows Defender dipaksa diinstal. Bagus juga dimatiin dulu. Harusnya kan cuma dimatiin aja ya. Dimatiin aja metrik apa gitu kan, detection yang itu dimatiin aja. Terus nanti kalau udah digunakan flash mereka, terus dia yang di shift dia dihapus ya kan. Lalu itu ini udah daripada saya install lagi kan, nggak bisa diinstal biasa soalnya. Shift satunya nggak ini bro, nggak muncul. Hah? Nggak muncul. Udah nggak itu ngomong. Jadinya apa ya? Kalau misalkan tetangganya shift mereka asal itu bisa aja. Kalau sih nggak muncul gitu gagal, nggak bisa. Ya bisa lanjut aja. Jawaban apa salah ini? Tapi tidak mana sih? Kalau susah ya. Ekstrim bukan ini misalkan shift 1 atau shift angka 1 nah atau
baca spasi atau baca karakter lain, terus dia baca tab. Misalkan ini notif ini ini udah di atas. Iya. Nah, oke. Saat udah muncul semua kayak gini. Iya. Udah muncul semua kayak gini. Nah, ini langsung muncul doctype HTML ya. Iya. Doctype HTML. Nah, kenapa pas kita tanda seru tab, nah dia langsung muncul yang kayak gini ya. Ini beda banget tuh. Ini tuh HTML versi lama, versi 4 ke bawah. Yang ini HTML versi 5 gitu. Tetap bisa dibaca sama Google Chrome karena Google Chrome atau Microsoft Edge itu sudah versi terbaru semua. Jadi dia bakal ngebaca yang versi lama juga bakal kebaca gitu loh. Kecuali kita bukanya maka Internet Explorer banget. Terus codingannya kita bikin codingan HTML versi 5. Wah, itu mungkin ada yang gak bisa kebuka atau nantinya beda tag atau mungkin ada yang error gitu. Bisa jadi. Nah, doctype HTML ini menandakan dokumen ini tipenya HTML gitu. Ada HTML lang n. Lang itu language ya. HTML language n. Si dokumen ini menggunakan bahasa Inggris gitu nanti. Di dalamnya tuh tag-tagnya menggunakan bahasa Inggris atau pokoknya English lah, kayak struktur HTML-nya ya, walaupun tidak dikasih English pun emang menggunakan bahasa Inggris sih, cuman kan penanda aja. Nggak bisa ganti bahasa. Iya gitu loh, kan ada yang mungkin bahasanya kan bahasa yang lainnya gitu kan, kayak yang tidak pakai karakter ASCII gitu loh, mungkin kayak bahasa Rusia, bahasa Korea, Indonesia kan pakai abjad, kayak Korea ke Jepang gitu kan, kayak bahasanya kan hiragana atau yang lainnya lah kanji gitu. Nah ini ada kayak ini nih, kayak meta charset HTTP Wave ini tambahan ini sih untuk ini ya konten Internet Explorer Edge atau Microsoft Edge gitulah, viewport ini sih sebenarnya ada ini ataupun tidak ada ini tidak masalah ya ini tuh. Nah yang jadi fokus utama kan ini HTML head, nah body ya kan, langsung muncul 3 struktur tadi tuh. Yang utama ada HTML head, body, nah detail dokumen. Nah, dokumennya kita hapus aja gitu kan. Pertemuan akan 1 strip 2 body ya. Oh iya, sebelumnya coba di refresh yang di siaran nih. Coba udah ngambil belum tadi saya udah edit. Absennya. Silakan buka aja dulu siakannya. Notif di dashboard ini. Enggak apa-apa. Nggak muncul? Mungkin. Iya. Coba di refresh. Langsung muncul ya. Biasanya di betul. Gimana Mas, sudah? Udah. Udah bisa, maksudnya siakannya? Belum. Oh belum. Lanjut, gimana ininya Mas Fatur? Lanjut aja dulu dah. Ya. Oke. Nah sekarang ya, tadi kan tag P ya, P itu paragraf ya kan. Sekarang di HTML juga ada namanya tag H, heading. Tahu heading kan? Heading di Microsoft Word
belajar PAK kan, waktu pas dulu di Microsoft Word kan ada heading 1, heading 2, heading 3, ya kan, kayak penulisan laporan lah. Jadi di HTML juga ada heading-headingnya, tag heading. Ditandainya tagnya itu menggunakan H1, heading 1, H2, heading 2, H3, heading 3. Nah, sekarang di sini coba tag H1 nih. Nah, H1. Misalkan ini heading 1. Nah, kita buat lagi yang di bawahnya H2. Ini heading 2. Kita buat lagi H3. Ini heading 3. Set, kita buat lagi H4. Ini heading 4. H5. Ini heading 5. Nah, satu lagi sampai H6 ya. Ini heading 6. Heading itu jadi ada 1 sampai 6 ya. Udah sampai heading 6. Nah, kalau udah coba di Sampai heading 6 kan? iya, sampai heading 6, H6 heading 6. Coba buka dari ini ya, file Explorer lagi, dibuka. Nah, nanti akan seperti ini munculnya. Tuh. Kelihatan? Kayak gini ya, tuh. Sama? Hah? Dibuka dulu pakai dari file manajernya. Muncul udah? Muncul. Temannya mana nih yang satu lagi? Nggak jadi masuk lah. Lagi OTW. OTW. Udah? Kayak gini sama? Sama. Nah, ini tag heading ya, tag heading. Jadi kita misalkan bikin judul gitu, kita menggunakan heading 1 gitu. Terus nanti judulnya mau rada kecil, heading 2. Jadi ada ukurannya, semakin gede angkanya headingnya semakin kecil gitu. Dan di HTML ini headingnya sampai 6 ya. Ini heading gitu. Ada lagi udah ya, sebentar. HR, BR nanti aja. Iya. Ini latihan. Nah, ini ya sama nih, ada nih heading, tag heading, tag paragraph.
sama satu lagi ada ini ya, di HTML itu ada namanya komen. Tahu komen? Komentar. Di C++ itu juga ada kan? Baris yang di komentar ada kan? Tapi kalau di HTML itu tag yang di komentar, baris tag yang di komentar dia tidak akan dijalankan. Gitu. Kalau di C++ ya di borlan gitu kan, di sampingnya kan kasih garis miring, tapi tetap jalanin kan, tetap bisa jalan kan. Nah kalau di sini ya coba heading 3 ini nih ya, misalkan gini di sini, jadi kalau mau kasih tag di depannya kasih garis miring, garis miring, salah ALT L apa nggak salah, bentar, LT si L CTRL L. Nah kayak gini. Nah Visual Studio Code, sorry saya salah mencet shortcut malah jadi ini. Mana sih tadi? Nah komen, bukan. Nah ini dia komen. Di komentar di HTML. Mana sih? Ini dia. Kok jadi kayak gini ya? Sebentar. Kok ngezoomnya malah cuma ini doang? Ini. Oh, nggak apa-apa, tapi kelihatan kan ya? Kelihatan kan kayak gini? Bentar. Nah, ini dia. Jadi untuk komentar ya di HTML itu ya, kita bisa buat, kalau manualnya sih kayak gini ya nih. Tuh. Kurang dari tanda seru, strip komen, strip lebih dari. Nah, cara cepatnya adalah kita klik CTRL garis miring. Nanti muncul kayak gini nih. CTRL garis miring. Ya. Nanti ada kan warna hijau kan? Iya. Tuh, warna hijau. Aduh. Nanti ada warna hijau. Nah, misalkan kita ketik di sini. Ini komentar. Ya, tulisannya tuh, ini komentar. Nah, saat kita jalanin di browser, ya, dia nggak bakal dibaca, karena kan komentar doang, ya kan? Tuh, nggak bakal dibaca karena apa? Komentar doang. Dia. Terus bisa nggak ini tag ini nih yang tadinya muncul di browser kita jadiin komentar? Bisa. Kita blok yang ininya, ya misalkan H3 nih, H3 di blok, H3-nya di blok misalkan. Terus kita klik CTRL garis miring. Nah, jadi warna hijau tuh, ya kan? Jadi hijau kan?
udah jadi hijau, klik lagi, refresh, hilang H3-nya. Ya kan? Hilang kan? Udah. Ada komentar, terus apa lagi nih? Tag, paragraf. Ini karakter khusus. Nah ini kalau ini karakter khusus ya, ada contoh karakter khusus tuh. Dalam matematika tanda lebih besar diwakili oleh simbol dan GT, dan tanda lebih kecil diwakili oleh simbol dan LT ya. Dan GT dan LT ya kan. Dan GT titik koma dan LT titik koma. Jadi kalau misalkan kita bikin, kan ini kan sebenarnya kan kurang dari sama lebih dari kan, kalau tanda aritmatikanya ya. Misalkan secara fungsi logika kan, kalau di C++ kan atau di pemrograman mungkin nanti teman-teman belajar juga PHP ya, ada maksudnya kayak kondisi gitu. Misalkan variabel i kurang dari berapa, i lebih dari berapa ya kan. Kalau di HTML nantinya dibacanya tag, takutnya gitu loh, takutnya dibacanya tag, makanya ada simbol khususnya ya gitu. Ini coba saya copy aja deh dari sini sampai sini. Coba paste. Nah nanti kayak gitu munculnya. Tuh ya, liatin kayak gitu supaya aman. Ini kalau tag-tag spesial nih di internet juga banyak ya, tuh quote, ampersand, tag paragraf. Oke, silakan untuk latihan ya. Silakan buat baru di sini, file baru. Misalkan latihan.html. Sininya titlenya ganti jadi latihan misalkan. Bodinya silakan ketik H1 ya, heading 1 pakai nama. Ya. Heading 1 nama. Nah, isinya di bawah nama, heading 1-nya nama, terus heading 2-nya jurusan, jangan, heading 1 nama, heading 2-nya NRP, heading 3-nya jurusan. Silakan buat seperti itu, lalu dilanjut dengan tag paragraf ini, buat 2 tag paragraf ini ya. Nah, silakan dibuat supaya apa, biasa juga ketik-ketik.
Di biasa aja. Iya. Iya. Enggak dilanjutin itu. Iya, itu P-nya kan ada dua P. Silakan nanti yang itu. Tadi 66 78 desa baru. Terus untuk modul ada juga ya di yang disiapkan, nanti teman-teman bisa aja dicek download untuk latihan di rumah.
Ya, di situ modulnya ada, materi-materi juga udah ada. Materi seminar kemarin sudah selesai. Sudah ada. Indonesia sudah. Belum keluar ya. Sudah kata. Dapat semua sudah ada. Langsung. Kemarin itu materinya tadi langsung PPS. Ini itu SPO ya. Iya. Jadi nanti bisa jadi SPO bisa Langsung diklik new file aja. jadi baru klik New file PPT langsung bisa masuk PPT doang. bisa. Kami itu udah mana coba ya? Ada di Google. Bisa sih convert di web. Iya. Itu lama banget waktu itu kan ya. Kalau mereka ngomong convert. Masih jadi sekarang sih bisa. Dari sekarang sih bisa. Bisa dari langsung di kanan gitu. Kalau mereka ngomong, Di kanan new file. iya. Di filenya apa? Di PPT Filenya. di Microsoft di sana. Iya, jadi klik kanan nanti open new file gitu lah. Kayak new file gitu on PPT on PowerPoint. Oh iya. Nanti kan Fluid ya kayak. enggak open duit kalau duit nggak bisa tetap bakal terdetek PPS. Nantinya nantinya dia nama filenya nih bakal jadi presentation 1, presentation 2 gitu. Default jadi default gitu. Nanti kan tinggal di set as. Tapi nggak masuk template. Online juga bisa. PPS PPT bisa. Iya. Gitu sih. Kan kemarin dikasih PPT-nya materinya. Saya share pakai Google Drive ke customer. Nah kemarin saya dapat link sertifikatnya masih ada belum semua datanya.
dia kan pakai lagi. Nanti kita dapat opsi. Sudah ini pakai buat dulu. Tapi tadi udah dapat ya. Sudah ada oleh. Tiga adik. Ada siapa? Adik. Iya. Email sama itu. Dari iya. 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 Siapa udah ya? Belum sembuh. Masih aja kamu udah apa yang masih mengisi tanda tangan di depan? Ada kan isi tanda tangan di depan? Di sini isi dibuka. Iya. Kamu pakai start belakang. Udah Pak. Oh iya, coba di refresh lagi deh. Udah Bapak, baru masuk. Ada? Oke, udah bisa lagi. Udah bisa absen? Absen. Udah muncul ya notifnya ya? Udah. Ya. Udah. Sip. Nggak apa-apa sok, itu aja absennya. Udah. Bisa. Ini keyboardnya ini enggak apa namanya ada keras enggak? Enak. Sebenarnya kalau misalkan ada lihat atau keras itu bilang aja nanti saya ganti keyboardnya sama yang baru, tapi warna hitam yang baru. Logitech. Jadi t-shirt. Apa udah pernah kita? Udah pernah. Kalau otomatis saya kalau ini. Di kelas. Di kelas. Saya dulu ya dulu. Oke. Jadi itu ya untuk pertemuan kali ini. Teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Nanti kalau materinya nanti saya share lagi di apa namanya di siaratnya. Nah yang sebelumnya juga boleh di-download aja loh. Handout yang ada di sana. Referensi barangkali di rumah mau sambil ngerjain. Kalau yang di Syakat yang udah ada di Syakat itu udah ada langsung codingannya semua. Jadi teman-teman bisa langsung ketik-ketik misalkan di rumah gitu. Nanti mungkin ada pertemuan selanjutnya juga saya akan ngejelasin juga ada yang modul misalkan yang ada di Syakat gitu. Sama materi yang nanti bakal dibuat gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini kalau ada masalah sama si akadnya, boleh ke komunikasi, boleh tak ada aja. Gimana? Aman? Masih pertemuan satu, masih jangan yang terlalu berat dulu. Kalau yang ikut gambar sih? Apa input gambar? Oke, yang ini? Iya. Mana sih? Oke, bagus. Saya pancing klik yang ini kelihatannya. Jadi ini sebenarnya pertemuan nanti ya, next pertemuan untuk input gambar ada HR, BR. Cuman karena nanya ya input gambar gimana, itu bisa ya input gambar gitu. Tag gambar. Pertama ya kita harus punya gambarnya dulu. Misalkan kita nyari deh di Google gambar apa ya? Gambar komputer atau ujian komputer. Gambar bunga, ada gambar bunga. Ya, seperti ini. Nah, ini kita buka ya. Gambar bunga, klik bunga. Buka simpan gambar sebagai JPEG. Jangan JPEG deh, cari yang PNG aja. Saya pengennya yang PNG. Teman-teman tahu kan kalau format gambar itu macam-macam kan? Ada JPEG, ada PNG, ada JPEG, ada juga GIF. Ya, cuman untuk yang bagus untuk website itu sebenarnya yang PNG. Ya, PNG Portable Network Graphic ya bukan salah tuh singkatannya. Dulu tuh saya pernah belajar tentang grafis juga, desain grafis.
Ini aja dah gambar bunga PNG. Nah, love pic dapat, bagus nggak nih? Buka di tab baru, kayaknya bagus. Nah iya nih juga nih, ini langsung loncat ke materi selanjutnya ya nanti kalau gambar ini. Jadi ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngambil gambar di internet untuk dipublish ya, kayak untuk dikomersilkan lagi si websitenya, jangan ngambil gambar yang kayak gini nih. Tuh, ada ininya nih. Ada yang tahu tulisan ini namanya apa? Watermark. Nice. Jangan ngambil gambar ada watermarknya, karena itu ada ciptanya gitu. Tapi kalau misalnya untuk pembelajaran nyoba itu nggak apa-apa, tapi untuk komersil itu jangan ya, nggak boleh kalau gambar yang ada watermarknya. Itu salah. Mungkin kalau misalkan kitanya berbayar, kitanya berlangganan, nanti watermarknya hilang, kita ada lisensinya, itu boleh kayak gitu ya. Paling nanti bakal kena kena punishment. Kalau di web tuh ada badan yang mengawasinya. Bentar, ini saya hapus dulu deh. Mana sih gambar bunga yang bagus? Vektor bunga ini deh, vektor bunga apa nih? Kayaknya bagus nih. Simpan gambar. Ini dia PNG. Nah, taruh gambarnya itu di misalkan folder. Nah, di sini nih, di folder masing-masing misalkan sama nih. Nah, nama filenya, nama file si gambarnya itu kita gak usah yang susah-susah kayak bekas download, kita ganti misalkan gambar ya. Jadi gambar.png nantinya tuh. Bisa kita lihat nih di sini ya, tuh ada gambar.png ya. Kalau misalkan namanya susah, ganti aja rename gambar.png gitu. Udah semua download gambar? Bentar. Siapa ini? Nah, terus juga kalau gambar ya, misalkan gambarnya PNG belakangnya transparan, nanti di webnya itu ikut transparan. Kalau yang apa namanya, yang JPG enggak, kalau yang lainnya enggak. Tapi kalau yang PNG ikut transparan. Tapi yang pas dibuka kan, kalau di web kita misalkan gambar download PNG nih dari Google ya. Nah, ini kan ada kotak-kotaknya nih. Cuman di sini juga ikut kotak-kotak. Nah, ini nanti bakal kotak-kotak juga di webnya nantinya. Karena kalau pas dibuka ikut kotak-kotak. Jadi kalau misalkan PNG yang enggak kotak-kotak, nanti di sini bakal hitam atau putih gitu pas dibuka menggunakan Windows ini nih. Nah, kayak gini nih. Ya kan? Pernah kan? Maksudnya buka gambar PNG kan? Nah, nantinya di webnya juga bakal transparan belakangnya gitu. Terus kalau misalkan kita ya gambarnya gambar GIF, nanti bakal bergerak juga. Terus apalagi tadi? Iya, di sininya ya. Misalkan latihan tadi nih, tahu di mana ya? Saya buka di sini aja deh. Misalkan A1. Nah, di sini juga ini ya. Nih, ini kan ada IMG, HR, sama BR kan. Ini saya belum jelasin. Sebenarnya ini untuk next pertemuan ya. Sebenarnya kan ada yang nanya, bagus. Kenapa? Nggak kelihatan. Oh iya. Sorry. Ini jadi kayak gini, kenapa ya ini ya? Ada yang tahu nggak ini jadi kayak gini? Zoomnya tuh. Control Shift L. Gimana mas? Control Shift L. Udah mas. Jadi dia nggak full screen pakai lens tuh. Yang di setting ini. Iya, biar full lagi gimana mas? Di setting, pakai ke setting. Nah, terus nah itu tuh.
lens. Oh, ini lagi tak full screen. Nah, coba yang Oh iya. Oh, oke Mas, makasih Mas. Sip. Nah, H1 misalkan ini gambar. Ini gambar misalkan nantinya, atau coba menambah gambar gitu. Terus ada juga apa namanya tadi BR ya. BR itu dia itu untuk break ya. Untuk ngeloncat ya. Untuk ngeloncat, BR itu buat ngeloncat. Misalkan kita kasih BR di sini ya. BR sekali aja udah. Jadi kayak kita enter. Kita kan kalau misalnya kita bikin H1 di bawahnya H1, itu kan loncat kan, maksudnya ke bawah. Tapi kalau tengah-tengahnya kita kasih BR, itu dia loncat sekali, kayak pencet enter 2 kali lah. Gitu. Istilahnya kayak gini nih. Ini kan nanti halaman web nih. Gitu, kayak enter 2 kali nantinya. Nah, ini coba saya kasih BR 2 kali di sini ya, coba nih BR. Nah, biar nanti dia loncatnya rada renggang. Nah, setelah BR, saya kasih HR. HR nih, habis BR HR. Ya. BR HR. Ya, HR itu untuk garis. Nantinya ada garis di webnya. Di websitenya, di browsernya ada garis. Ya, garis horizontal row. Ya, garis. Nah, coba ada garis, di bawahnya kita kasih IMG yang tadi tag yang sebelumnya yang tadi ada di PPT ya, IMG. Nah, kalau IMG ya, tag IMG ini jangan langsung ditutup dulu ya. Sebenarnya sih bisa aja, cuman yang namanya IMG itu kan pasti kita harus ngambil gambarnya kan. IMG SRC. Nah, di sini gini loh, pas ketik IMG spasi SRC ya, SRC. Nah, udah muncul kayak gini, di tab aja, klik tab. Dan nanti otomatis bakal spasi sama petik ganda. Ya kan? Apa sih SRC itu? Bukan toko ya. Kan ada tuh toko SRC. IMG spasi SRC spasi petik ganda. Ya. Nah, di sini kita ketik nama file gambarnya. Gambar titik PNG kan. Nah, udah muncul langsung gambar titik PNG. Dia ngebaca directory file yang ada di si ininya, foldernya. Tab aja src gambar.png, ya kan. Nah, ada juga di sini ALT nantinya. Ini nggak pakai ALT nggak apa-apa, pakai ALT bisa, ya kan. IMG src gambar PNG misalkan. Nah, coba kita refresh ya, kita refresh ininya. Refresh, kita buka yang file latihannya. Mana sih? Ini. Nah, lihat tuh. Jadi kayak gini. Enggak usah dulu, enggak usah. Itu tambahan aja sih ALT tuh. Jadi kayak gini, IMG src gambar PNG ya. Nah, coba kita lihat ya, perhatikan. Tadi di sini saya kan kasih H1 kan. Ya. Setelah H1 saya kasih BR 2 kali. Setelah itu HR itu garis ya. Nah, di sininya liatin, loncat 2 kali kan? Tuh. Ada loncatan nih. BR baru HR, ya kan? Ya, HR tuh garis sampai ujung. Baru gambar. Nah, baru gambar kayak gini. Tag tambahannya ya di untuk IMG SRC ini ya, untuk tag image ya, IMG ya, maksudnya tag IMG. ALT itu ya, ini ada ALT ya, ALT petik ganda. ALT itu digunakan kalau
Misalkan website kita online nih, diakses dari jarak jauh. Kan loading gambarnya. Pasti ada muncul kan tulisan dulu kan. Gambar apa gitu. Ya kan? Atau gambar kayak loading gitu loh. Misalkan internet kita lambat lah. Kan gambarnya belum muncul kan? Nah, itu bakal ditandai oleh ALT. Misalkan di sini gambar bunga. Gini aja, nggak apa-apa ini. Gambar bunga. Ya, ini nggak ngaruh sih, nggak ngaruh di ininya. Nggak ngaruh di apa namanya? Langsung muncul aja karena kan ini mah lokal, langsung diakses ya gitu. Lokal langsung diakses. Kalau kayak gini mah. Terus ada lagi? Cukup? Nah, ini kan gambar ya. Kayak gini tuh. Cukup nggak ada yang ingin tanyakan lagi? Mungkin nanti kalau lokasi gambarnya harus disimpan sama dengan lokasi file HTML-nya. Biasanya kalau kita folder, nantinya nggak kebaca. Ya, jadi lokasi penyimpanan si gambarnya harus sama. Di sininya ya, ini nih. Nah, itu langsung dibaca ya. Langsung dibaca. Nah, misalkan di folder project kita itu mau lebih lebih rapi, ya gambar itu tidak disimpan di file gambar lagi. Nah, gini ya. Kan new folder lagi nih di dalam ini nih. Ketik gambar. Misalkan atau images biasanya. Images. Nah, si gambar ini kita taruh di dalam image. Set. Nah, nanti kalau kita refresh ini ya hilang gambarnya karena nggak kebaca. Caranya biar kebaca gimana? Di dalam VS Code-nya ya kita kasih di sini ya images/gambar.png. Images itu foldernya / ini filenya. Nah, coba kita refresh lagi. Set, tuh. Muncul kan? Muncul lagi. Kayak gitu. HLT gambar bunga. Kan? Terus satu lagi nih ada apa? Jadi di gambar juga itu kan gambar gede. Gimana sih caranya kamu kita kecilin gitu gambarnya? Ada. Jadi setelah ALT atau setelah IMG/SRC. Jadi ALT itu opsional ya. ALT itu kayak tadi. Jadi kalau misalkan ininya, misalkan kita hilangin nih gambar.png ya, bukan gambar nih, tapi gambar. Kan nanti kan gak kebaca kan di sini ya. Nah, nanti muncul gambar bunga tulisannya. Tulisan ALT-nya dipakai kalau filenya nggak ada gitu, atau belum keambil lah gitu. Nah, di sini kita buat lagi jadi gambar lagi ya. Terus kita tambahin di sini ada di dalam tagnya ini. Jadi satu tag img ini ya bisa kita tambahin height. Jangan height dulu, width. Ya, misalkan width-nya 500. Nah, ada juga height-nya misalkan 500 juga sama. Width 500, height-nya 500. Ya. Nah, coba kita refresh.
Nah, ini bakal gepeng kayak gini kan. Dia ngikutin ukuran yang ada di yang tadi kita inputkan gitu loh. Atau misalkan bisa width-nya ya, itu lebar ya. Misalkan di sininya 700, height-nya atasnya di 400 gitu. Jadi ubah-ubah. Nah, kita buka lagi browsernya, set. Nah, tuh. Jadi lebih lebar seperti itu. Bisa aku dia kan ada gambarnya. Kan? Kan? Ada gambarnya. Iya. Seperti tadi sesuatu ini. Oh ini jadi saya. Ini apa maksudnya? Yes, ini coba lihat. Coba lihat. Ini ada di sini ada di folder. Ada. Oh, seperti gambar. Kalau di pakai gambar di sini di folder. Kalau gambar itu coba. Kalau tadi nambahin gambar itu bikin folder lagi gambar. Di sini di sini gambar tadi folder gambar. Jadi kan lokasinya berubah. Nambahin lagi angka di width sama height itu kalau nggak salah satuannya pixel ya. PX biasanya ada satuan dari ukurannya. Ini ya yang di sini ya, nih PX. Kan untuk gambar yang ditampilkan di layar atau monitor itu satuan ukurannya Pixel. Sesuai sama satuan ukuran dari monitor ataupun layar bisa dibuat pixel. Jadi bisa juga di sini misalkan width-nya jadi 700 px, height-nya juga ini px ya. Sama aja kayak gini. Ini juga boleh, gak dipakai juga nggak apa-apa. px tuh pixel, sama aja nanti copy di refresh tuh. Misalkan ini kan dari gambar aslinya berapa kali berapa nih? Tuh. Gambar aslinya tuh 860 kali 564 ya. 860 dibagi 2 berapa nih? 430 ya. Ya kan? 430 kali berarti 232. 30 kali 232 430 dikali 232 ya kan, height-nya 232. Nah kayak gini nih, maksudnya lebih kecil dari ukuran aslinya tapi tetap sama. Nah kayak gini tuh. Ukuran aslinya kan misalkan lebih besar, ini mau rada kecilin tapi dengan rasio yang sama gitu, rasionya gitu. Gitu ya. Oke. Bisa. Berbunga. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, mungkin. Oh ya, absen. Oke, kalau udah ya nanti di browsernya silakan silang aja semua, sama di VS Code-nya. Ya, VS Code-nya ini kalian silang-silang aja semuanya. Di VS Code-nya di sini, jangan langsung silang yang ini, silangnya dari sini aja. Silang. Project-nya di Close baru. Close mana sih? Gak usah. Iya otomatis. Baru disilang. Soalnya apa? Nanti kan ada kelas selanjutnya, ya. Supaya mereka ngetik. Nanti yang duduk di sini sama di situ mereka tinggal kopas.
gitu. Nah kan kalau Itu yang folder kitanya di close. nggak apa-apa gini aja, yang penting nggak kelihatan codingan di tengah-tengah sini sih. Oke, udah mungkin cukup sekian ya pertemuan kita kali ini ya, HTML. Mungkin nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita masih bahas tentang HTML, tag-tag yang ada di HTML, terus nanti ada kita bahas CSS, terus nanti ada kita bahas framework ya, terus nanti Kayak Explorer nggak bisa close ya? browsernya ada di kelas belum? Browser? Iya, Google-nya. Udah. VS Code-nya udah di close belum? Tulisannya tadi udah di close, terus saya berani ini nggak bisa. Nggak bisa gimana? Ini ya. Ini ya. Kalau nggak apa begini, Oke, mungkin cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk kedepannya kalau bisa